para wibu dan pecinta anime lovers yang kerjaannya hanya bisa ngehalu punya pacar 2D, pacar kok gepeng. Kenalin gua Al dan selamat datang di channel gua Ishigami Al. Pada kesempatan kali ini gua akan rekomendasiin anime-anime yang akan tayang di musim summer 2022. Bagi kalian yang nungguin season lanjutan dari anime populer sebelumnya, kalian bisa mulai berpesta dari sekarang. Yah, pada musim depan akan ada beberapa anime populer yang mendapat sequelnya, dan akan hadir pula beberapa anime baru yang tidak kalah menariknya. Nah, apa saja anime-anime yang akan tayang pada bulan Juli nanti? Tanpa banyak bicara, langsung aja kita ke list yang pertama. Classroom of the Elite Season 2. Siapa sih yang gak tahu dengan MC gue banget yang dipuja-puja oleh bocil F dengan slogannya yang terkenal sampai 7 samudra. Yah, anime gue banget ini akan mendapatkan sequel barunya. Setelah penantian selama 5 tahun, akhirnya para bocil bisa melihat panutan mereka beraksi lagi. Sementara anime ngantuk sebelah gak dapat lanjutannya. Bercerita tentang seorang murid SMA biasa bernama Ayano Koji Kiyotaka yang bersekolah di SMA Koudo Ikusei yang merupakan sekolah terbaik dengan fasilitas super mewah dari pemerintah. Ayano Koji berada pada kelas D, di mana merupakan kelas dengan kasta terendah yang diisi dengan kebanyakan murid standar dan bermasalah. Ini yang menyebabkan para murid kelas D harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar bisa bertahan di sekolahan ini dan naik ke kelas atas. Ya, intinya anime ini menceritakan Ayano Koji, seorang murid jenius yang tidak ingin mencolok, yang dengan terpaksa harus membantu teman-temannya untuk naik ke kelas atas. Classroom of the Elite Season 2 ini akan rilis pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Overlord Season 4. Terjebak dalam sebuah game bukanlah hal yang buruk guys, seperti si Ains ini. Jadi gua berharap kalian juga terjebak dalam sebuah game, apalagi game FF, biar mampus kalian kejebak di isekai yang grafiknya burik. Melanjutkan kisah Ains, si tengkorak penjaga makam yang opnya GK ada tandingannya. Pada awalnya Ains ini memang hanya manusia biasa, tapi sejak dia masuk di dunia Yggdrasil ini dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terkalahkan. Dia pun bertekad untuk menguasai seluruh dunia Yggdrasil. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan ini akan dengan mudah untuk Ains menguasai dunia Yggdrasil guys. Overlord Season 4 ini akan mulai tayang pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Mamahaha no Surego wa Moto Kano Data. Lama-kelamaan anime zaman sekarang kok malah lebih mirip sinetron Indonesia ya. Menceritakan tentang Mizuto Irido yang putus dengan pacarnya Yumi Ayai waktu kelulusan SMP-nya, dan beberapa waktu kemudian mendapat kabar jika ayahnya akan menikah lagi. Pada awalnya dia senang, akan tetapi kemudian mengetahui bahwa ibu tirinya adalah ibu mantan pacarnya membuatnya kaget. Apalagi harus bertemu dengan mantan pacar tiap hari yang seharusnya dilupakan. Dengan pertemuan yang sangat aneh ini memaksa mereka berdua untuk tinggal bersama di dalam satu rumah. Dengan berbekal pengalaman masa lalunya, kini mereka memutuskan untuk hidup biasa sebagai saudara tiri sambil menyembunyikan hubungan mereka sebelumnya kepada orang tuanya dan teman-temannya. Tentu saja tidak bakal mudah ya, mungkin saja mereka bisa hilaf dan kebablasan, siapa yang tahu. Anime ini akan tayang mulai tanggal 6 Juli tahun 2022. Sore demo Ayumu wa Yosetekuru. Pasang wajah datar tanpa ekspresi biar keren kayak Ayano Koji, malah mirip ijat bangsa. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki SMA bernama Ayumu Tanaka yang selalu memasang muka poker face bergabung dengan klub Sougi yang belum memiliki anggota di sekolahnya yang diketuai oleh kakak kelasnya Urushi Yaotome. Ayumu sebagai pemula masih belajar dalam permainannya dan sebenarnya menyukai Urushi, akan tetapi tidak akan mengungkapkan perasaannya sebelum dia bisa mengalahkannya. Sedangkan Urushi terus berusaha membuat Ayumu mengakui bahwa dia menyukainya, tetapi Ayumu tidak pernah membiarkannya mengetahui perasaan sebenarnya dengan mudah karena telah berkomitmen sebelumnya. Anime ini akan rilis pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Isekai Make You the Harem Wo. Masuk isekai dan membuat harem adalah cita-citaku. Bangun tolol, udah gede masih aja ngehalu. Anime ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki SMA 17 tahun bernama Michio Kaga sedang memainkan game online dan mengklik tautan aneh dalam permainan tersebut, tiba-tiba kemudian terbangun ke dalam dunia game.
Tidak tahu harus melakukan apa di dunia barunya, kemudian ia mencoba mencari berbagai perlengkapan untuk hidup sebagai petualang di sana layaknya pemain game nyata. Lawan pertamanya adalah sekelompok bandit yang akan menyerang desa, kemudian berhasil mengalahkannya. Tidak berhenti sampai di situ, Michio terus melakukan perjalanan ke berbagai tempat lain dan terus berjuang untuk meningkatkan level dan kemampuannya, lalu bertemu dengan seorang budak demi wolf cantik dan montok bernama Roxane, lalu membuatnya menjadi parti petualangnya. Disinilah awal dari kisah Michio Kaga dimulai untuk menjalani kehidupan barunya dan bertemu banyak wanita cantik lainnya untuk menjadi haremnya di dunia lain. Tanggal 6 Juli tahun 2022 adalah tanggal rilisnya. Hataraku Mau sama Season 2. Raja Iblis kok kerja di restoran cepat saji situ? Raja Iblis apa bocil F? Yah, begitulah nasib dari Mao Sadao yang merupakan Raja Iblis di dunia yang bernama NT Isla. Ia dan bawahannya harus kabur ke dimensi lain karena pasukannya dikalahkan oleh para pahlawan. Sampailah dia di dunia manusia yang modern, yaitu Tokyo, di mana merupakan dunia tanpa adanya sihir. Oleh karena itu Mao Sadao harus bekerja sebagai pegawai restoran cepat saji McDonald's serta terus berusaha menemukan cara agar bisa kembali ke tempat asalnya NT Isla. Hataraku Mau sama S2 ini akan tayang pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Kinsu no Vermeil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena itu teruslah berusaha mencari jalan menuju isekai. Menceritakan tentang Alto Goldfield, merupakan seorang siswa tahun pertama Akademi Sihir Kerajaan Ortigia yang memiliki nilai sempurna dalam semua pelajaran, akan tetapi terancam tidak bisa naik kelas karena tidak mampu membuat kontrak dengan makhluk sihir manapun. Tidak pantang menyerah, ia terus mencoba sampai akhirnya ia menemukan buku misterius yang membuatnya bisa mensummon seorang wanita bertanduk seksi yang ternyata adalah seorang iblis bernama Vermeil yang memiliki kekuatan luar biasa dan membuatnya lulus untuk naik ke kelas 2. Tidak berhenti sampai di situ, Vermeil terus melakukan hal mesum dan mesra kepada Alto untuk terus mengisi energi sihirnya, membuat teman masa kecilnya Alto yaitu Lilia Kudelfeit dan teman-teman lainnya cemburu. Begitulah kira-kira awal dari kisah fantasi ini dimulai. Anime ini rilis pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Tensai Kenja no Isekai Live. Ke isekai jadi Raja Iblis, ke isekai jadi penjinak slime nih bos. Kok jadi mirip anime sebelah ya? Udahlah, menceritakan tentang seorang pekerja kantoran bernama Yuji Sano yang sering lembur kerja, bahkan sampai membawa pekerjaannya di rumah. Tiba-tiba mendapat notifikasi di komputernya berupa undangan aneh untuk pergi ke dunia lain. Tidak dapat menjawab tepat waktu, kemudian tersadar telah berada dalam dunia game dan bertemu dengan sosok hewan berlendir yang disebut slime, lalu memegangnya. Tiba-tiba ada status slime telah dijinakkan, kemudian berjalan, lalu ia menemukan buku aneh. Pada awalnya menganggap itu hanyalah sebuah mimpi, kemudian menyadari bahwa ia benar-benar dipindahkan ke dunia lain. Kini ia telah menjadi seorang petualang dengan profesi sebagai tamer yang bisa membangkitkan kekuatan magis luar biasa dalam dirinya dan dibantu oleh para slime-nya untuk menjelajahi dunia barunya sebagai petualang. Anime ini akan rilis pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Yofukashi no Uta. Bocil keluar malam diculik ama Kaori. Yah, begitulah akibat karena gak nurutin orang tua. Ngapain keluar malam, mending di rumah mabar FF ya kan. Menceritakan tentang Kou Yamori, merupakan anak laki-laki berusia 14 tahun kelas 2 SMP dan lumayan pintar, akan tetapi merasa bosan dengan kehidupannya saat ini lalu berhenti bersekolah. Suatu hari tidak bisa tidur lalu pergi keluar pada malam hari dan merasa jika malam hari itu sangat luar biasa menyenangkan dan sangat bebas serta sangat cocok untuknya. Kemudian ia bertemu dengan seorang gadis aneh yang bernama Nazuna Nanakusa, mencoba untuk membantunya karena mengetahui penyebab Kou tidak bisa tidur di malam hari, yaitu karena ia belum mengalami kebebasan sejati dan tidak akan bisa tidur kecuali dia sudah puas dengan bagaimana dia menghabiskan waktunya. Kemudian Nazuna mengajak Kou ke apartemennya untuk membantunya tidur, akan tetapi saat mencoba untuk tidur Kou merasakan sebuah gigitan di lehernya akibat dari gadis tersebut. Bagaimana nasib Kou selanjutnya? Anime ini mulai tayang tanggal 8 Juli tahun 2022. Engage Kiss. Ciuman dulu baru jadi overpower. Anime ini berlatar di Byron City, kota raksasa yang mengapung di Samudra Pasifik yang bukan milik negara manapun. Di kota ini, yang menambang sumber energi baru, organium, dan paling menarik perhatian dunia.
Telah terjadi sejumlah insiden khusus akibat iblis yang terkenal dengan bencana D yang hanya segelintir orang yang tahu. Su, seorang pemuda yang tinggal di Bailon City, menjalankan sebuah perusahaan kecil. Ia selektif terhadap pekerjaan yang ia lakukan, sehingga arus uang selalu ketat. Su hidup bersama seorang gadis SMA cantik bernama Kisara. Identitas asli dari Kisara adalah iblis. Kisara membantu kehidupan Su dan bekerja sama dalam membasmi iblis berdasarkan kontrak mereka. Harganya adalah ciuman yang manis dan berbahaya. Engage Kiss rilis tanggal 3 Juli tahun 2022. Kanojo Okarishimasu Season 2. MC ampas yang kerjaannya hanya ngehambur-hamburin duit buat sewa lonte bagaikan ibu yang hanya bisa ngocok sambil bayangin waifunya. Menceritakan tentang seorang mahasiswa 20 tahun yang bernama Kazuya Kinoshita yang belum pernah pacaran sebelumnya. Namun setelah berpacaran selama 1 bulan malah diputusin oleh pacarnya Mami Nanami. Saking galaunya ia memutuskan untuk menyewa pacar bernama Chizuru Mizuhara. Pada awalnya tidak begitu tertarik akan tetapi malah menjadi situasi yang tidak terduga yang berasal dari nenek Kazuya yang menyukai Chizuru sebagai pasangan yang pas buat Kazuya dan ia terus-menerus menyewanya. Kanojo Okarishimasu Season 2 ini akan tayang pada tanggal 2 Juli tahun 2022. Danmachi Season 4. Siapa yang cita-citanya bertemu dengan kekasih di dalam dungeon lalu di Ama Goblin? Bercerita tentang seorang petualang pria bernama Bell Trano. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi petualang terhebat. Hidup Bell berubah saat bertemu dengan seorang wanita bernama Ice Wallenstein yang merupakan seorang wanita cantik dan juga seorang petualang tangguh. Sejak pertemuan itu, Bell menjadi tergila-gila dan ingin menyaingi Ice. Dengan bantuan seorang dewi bernama Hestia, Bell memulai petualangannya di dungeon. Danmachi Season 4 ini akan tayang pada tanggal 23 Juli tahun 2022. Futopi. Para fans tokusatsu akan merasa senang karena salah satu tokusatsu terkenal yaitu Kamen Rider W akan diadaptasi menjadi serial anime. Ini menandai serial anime pertama yang didedikasikan untuk franchise Kamen Rider sekaligus menjadi seri sequel pertama dalam bentuk animasi. Ceritanya didasarkan pada sequel manga yang disebut Kamen Rider W, Futotante, dan akan mengikuti peristiwa yang digambarkan di dalamnya. Menceritakan tentang Kamen Rider Joker dan Cyclone yang menjadi detektif untuk mencari tahu apa yang menyebabkan sebuah tragedi atau kejadian yang terjadi di kota. Anime ini akan rilis pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Nah itulah anime-anime yang akan tayang pada musim summer 2022 atau musim panas besok guys. Mana anime-anime yang paling kalian favoritin, tulisin di kolom komentar guys. Oke, segitu dulu video tentang rekomendasi anime-anime yang akan tayang di musim summer 2022. Gua Ishigami Al, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.